Pada tahun 2167, ras iblis berhasil menaklukkan dunia dan umat manusia akhirnya runtuh. Di tengah kehancuran itu, hanya satu orang yang masih berdiri melawan para penjajah. Dialah Si Qian, Lightning Assassin, dengan kekuatan elemen petir peringkat SSS dan harapan terakhir umat manusia. Semua ini bermula 7 tahun sebelumnya, ketika beberapa raja iblis turun ke bumi. Salah satu yang terkuat adalah Lan Yu. Di medan pertempuran terakhir, Lan Yu berdiri di hadapan Si Chen dan mengejeknya, menyebutnya sampah yang menyedihkan yang hanya memiliki satu kehidupan yang akan berakhir. Energi gelap yang mengerikan terkumpul di tangan Lan Yu. Ia menyatakan bahwa Si Chen akan menjadi makanannya, lalu melepaskan serangan mematikan. Saat serangan itu menghantam, Si Chen teringat orang-orang yang telah ia kehilangan. Adik perempuannya, rekan-rekan seperjuangannya, dan guru besar yang membesarkannya. Amarah dan penyesalan menyatu. Ia bersumpah akan menjatuhkan Lan Yu, meski itu adalah akhir hidupnya, dan membawanya pergi ke neraka. Si Chen mengaktifkan kemampuan pamungkasnya, Terminus Arc. Ledakan cahaya besar melahap segalanya. Tubuh Raja Iblis mulai hancur, sementara Si Chen melepaskan seluruh kekuatannya. Dalam cahaya itu, ia mengingat keluarganya, masa bahagia yang tak akan pernah kembali. Ia menerima takdirnya, menyesali bahwa dirinya belum cukup kuat untuk melindungi mereka. Tiba-tiba, cahaya itu menghilang. Si Chen membuka matanya. Yang ia lihat hanyalah lampu di langit-langit. Ia berada di sebuah ranjang, di ruangan sederhana. Saat melihat keluar jendela, ia menyadari sesuatu yang mustahil. Ia berada di UKS kampusnya. Dunia belum hancur. Ia telah kembali 10 tahun ke masa lalu. Sebuah suara seperti statis terdengar di kepalanya. Integrasi kekuatan Gluttony telah selesai diaktifkan. Tanggal menunjukkan 16 Mei 2157, 3 tahun sebelum turunnya Raja Iblis Wrath, makhluk yang membuka gerbang dunia iblis dan memulai kehancuran segalanya. Jika Wrath bisa dihentikan, masa depan bisa diubah. Sebuah antarmuka misterius muncul di hadapannya. Status menunjukkan seluruh atributnya berada di level 100. Si Chen menyadari satu hal. Kali ini, segalanya akan berbeda. Ia tidak akan membiarkan masa depan itu terulang. Ia akan menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan menghentikan kehancuran sebelum semuanya dimulai. Meskipun hal tersebut membuat Si Chen terkejut, di kehidupan sebelumnya ia terlambat membangkitkan kekuatan. Tapi kini, kelas Lightning Assassin muncul, kelas yang sama dengan kehidupan lamanya. Ia bangkit untuk menguji kekuatannya. Tiba-tiba pintu terbuka. Malong, teman sekamarnya, masuk dengan panik. Ia heran melihat semua luka Si Chen hilang. Si Chen menyadari, hanya dirinya yang bisa melihat antarmuka ini. Hari berikutnya adalah tes peringkat kelulusan. Di halaman kampus, siswa-siswa berlatih. Si Chen menyadari betapa damainya dunia ini dibanding masa depannya yang hancur. Namun, kedamaian itu terganggu. Sebuah bola basket menghantam wajah Malong. Sekelompok perundung muncul, dipimpin oleh Gong Cheng, murid arogan dengan koneksi kuat. Mereka menuntut seharusnya Si Chen dan Malong tahu mereka sedang olahraga dan membawa minuman untuk mereka. Malong langsung berinisiatif untuk meminta maaf, namun Si Chen mengatakan bukan dia yang harus meminta maaf, melainkan mereka, karena mereka yang salah. Si Chen memilih untuk tidak mundur. Hal itu membuat Gong Cheng marah besar dan berniat memberikan pelajaran pada Si Chen. Saat Gong Cheng menyerang, Si Chen menghindar dengan mudah dan membangkitkan kekuatan petirnya. Dalam satu pukulan, ia menghantam Gong Cheng hingga terlempar jauh dan menghancurkan beton. Seluruh halaman kampus terdiam. Si Chen menyadari, ia bisa berpindah kelas ke Lightning Assassin kapan saja. Bahkan di level 1, ia sudah sangat kuat. Tapi ia tidak mendapat EXP setelah menghajar Gong Cheng. Sebuah ide muncul. Saat hendak mengujinya, Lin Yu, wakil ketua pengawas siswa, menghentikannya. Malam harinya, Malong menceritakan kejadian siang itu kepada teman-teman sekamarnya.
Ia mengatakan bahwa Si Chen telah menjadi seorang awakener dan bahkan berhasil mengalahkan Gong Cheng. Namun, tak satu pun dari mereka mempercayainya. Bagi mereka, Si Chen selama ini adalah orang terlemah di kamar itu, bahkan dikenal sebagai salah satu yang paling lemah di seluruh sekolah. Sementara itu, Gong Cheng yang dipenuhi amarah mengadu kepada kakaknya, Gong Ting. Ia mengatakan bahwa seseorang telah menghajarnya, dan menurutnya, hal itu sama saja dengan tidak menghormati Gong Ting sebagai presiden pengawas siswa. Mendengar pengaduan tersebut, Gong Ting hanya menatap dingin. Ia kemudian berjanji akan mengurus semuanya dan memastikan masalah itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Si Chen berlatih di tengah hujan. Ia terus berlari sambil memanggul beban berat di punggungnya, memaksa tubuhnya bergerak melampaui batas. Ia tahu satu hal dengan pasti. Dalam 3 tahun, Demon King Wrath akan turun ke dunia. Dan sebelum hari itu tiba, ia harus menjadi jauh lebih kuat. Di tengah derasnya hujan, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah panggilan masuk dari adik perempuannya. Begitu mendengar suaranya, hati Si Chen hampir runtuh. Air matanya nyaris jatuh. Ia begitu bahagia karena adik yang paling berharga baginya masih hidup. Dalam hatinya, Si Chen bersumpah, ia akan berlatih lebih keras, menjadi lebih kuat dari siapapun demi melindungi satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia tahu, untuk berkembang dengan cepat, ia harus masuk ke dungeon dan melawan monster. Namun, satu masalah besar masih menghadangnya. Dungeon-dungeon telah dimonopoli oleh guild besar. Orang biasa hampir tidak punya kesempatan untuk berburu monster dan naik level. Lelah memikirkan semuanya dan latihan keras, akhirnya Si Chen tertidur. Namun, suatu hal mengejutkan muncul. Tiba-tiba, sistem glutoni aktif. Si Chen tersedot ke dunia aneh dengan menara jaksa. Di sana, ia melawan monster. Gerombolan monster undead tak terhitung jumlahnya menyerang Si Chen. Tak butuh berpikir lama, Si Chen menghabisi mereka satu persatu yang membuatnya naik level. Dari level 1 menjadi level 2, monster serigala besar menyerang dari belakang. Tapi hal itu tak membuat Si Chen terpengaruh. Dia menebas dengan santai. Kini, levelnya mencapai level 3, atribut lain juga naik, dan menemukan kemampuan mengerikan. Dia bisa menyerap monster yang dia kalahkan, dan membuat monster tersebut menjadi sebuah kartu, dan menjadikan kekuatan monster menjadi miliknya. Ia kini memiliki lebih dari satu kelas, sesuatu yang mustahil. Bahkan, dia bisa memiliki kelas tak terbatas dengan menyerap semua kekuatan monster. Saat kesadaran itu muncul, dia dikejutkan dengan kehadiran sosok yang sangat kuat. Makhluk itu mengatakan kalau dia sudah menunggu kehadiran Si Chen begitu lama, membuat Si Chen kebingungan dari mana makhluk itu tahu namanya. Meskipun Si Chen menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya saat ini belum cukup untuk menghadapi makhluk itu, ia tetap memilih untuk berdiri dan melawan. Baginya, menyerah bukanlah pilihan. Pertarungan pun pecah. Dentuman energi mengguncang udara dan setiap serangan yang dilepaskan Si Chen dibalas dengan kekuatan yang jauh melampaui batas manusia. Tubuhnya babak belur, nafasnya tersengal, namun semangatnya tak juga padam. Di tengah sisa-sisa kekuatan yang nyaris habis, Si Chen mulai menyadari sesuatu. Serangan makhluk itu, sekuat apapun, tak pernah benar-benar mengarah ke titik vitalnya. Setiap hantaman hanya cukup untuk membuatnya tersungkur, bukan untuk mengakhiri hidupnya. Dari situ ia mengerti, makhluk itu tidak berniat membunuh, melainkan memaksanya menyerah. Tak lama kemudian, makhluk itu mengajukan sebuah tawaran. Ia meminta Si Chen untuk tinggal di tempat itu dan menjadi penjaga, menukar kebebasannya dengan keselamatan. Namun tekad Si Chen tetap tak tergoyahkan. Ia menolak tawaran itu tanpa ragu. Begitu penolakan itu terucap, kilatan cahaya ungu melesat dari telapak tangan makhluk tersebut, begitu cepat hingga tak sempat dihindari. Dalam sekejap, lengan Si Chen terputus, darah menyembur dan rasa sakit yang tak tertahankan menyambar seluruh tubuhnya.
Makhluk itu kemudian berbicara lagi, menawarkan kesempatan terakhir, mati di tempat atau menyerah dan tinggal di bawah perintahnya. Namun bagi si Chen, pilihan itu sudah jelas. Dengan sisa tenaga dan semangat yang terbakar oleh amarah, ia kembali menerjang ke depan, menantang kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Dalam hatinya hanya ada satu keinginan, bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk membunuh makhluk itu dan mengakhiri segalanya dengan tangannya sendiri. Dengan sisa kekuatannya, si Chen menyerang makhluk itu kembali. Kini ia sudah memperhitungkan pola gerakan, serangan, dan semua yang akan dilakukan makhluk itu. Si Chen menerjang dengan sekuat tenaga dan berhasil menyerang jantung. Ia mencoba melarikan diri ketika makhluk itu membutuhkan waktu sepersekian detik untuk pulih. Namun pintu keluar yang dilihatnya hanya sebuah ilusi. Makhluk itu menjelaskan bahwa tempat tersebut bukan dungeon atau demon lair seperti yang si Chen bayangkan. Ia memuji kemampuan si Chen dan mengatakan bahwa si Chen memang satu-satunya orang yang pantas seperti yang dikatakan oleh orang itu. Si Chen kembali bertanya, siapa orang itu? Dan makhluk tersebut mengatakan bahwa si Chen harus mencari tahu sendiri dengan cara memasuki menara tersebut. Dalam sekejap, ingatan lama melintas di benak si Chen. Ia teringat pada kemampuan langka untuk menyerap kekuatan makhluk lain, kemampuan yang dahulu dimiliki oleh Lan Ye, sosok Raja Iblis yang pernah bertarung melawannya di masa lalu. Kesadaran itu membuat pikirannya terguncang, seolah potongan masa lalu dan masa kini bertabrakan di dalam dirinya. Saat kesadarannya kembali pada keadaan sekarang, pandangannya tertuju pada sosok di hadapannya, makhluk yang disebut sebagai purgatori raksasa, entitas dengan peringkat S yang kekuatannya melampaui batas dunia fana. Aura dari makhluk itu begitu berat dan dalam, namun si Chen kini melihat sesuatu yang berbeda. Ia mulai memahami bahwa tempat ini, menara yang mengurung mereka, bukanlah sekedar ruang fisik. Dunia ini berada di dalam dirinya sendiri. Purgatori raksasa tampak menyadari perubahan di mata si Chen. Dengan nada yang mengandung kekaguman, makhluk itu memuji pengetahuan dan kesadaran yang berhasil dicapai si Chen. Ia menyebut bahwa si Chen memang pantas menjadi pemilik sejati segala sesuatu yang ada di dalam menara ini. Tanpa banyak kata, makhluk itu mengangkat tangannya dan menciptakan sebuah cahaya berbentuk kunci yang perlahan melayang menuju si Chen. Kunci itu berpendar lembut, namun memancarkan kekuatan luar biasa yang terasa hidup. Purgatori raksasa kemudian menyampaikan kehendaknya agar si Chen menyerap seluruh kekuatan makhluk yang ada di dalam menara. Sebuah warisan kelam telah diberikan, namun di balik pemberian itu, si Chen tahu keputusan untuk menerimanya akan mengubah segalanya, dirinya, dunia, dan mungkin takdir yang selama ini mengekangnya. Purgatori raksasa menatap si Chen dengan sorot mata yang tenang namun penuh arti. Makhluk itu kemudian memintanya untuk menyerap kekuatannya sendiri, sebuah pengorbanan yang dilakukan agar si Chen dapat tumbuh lebih kuat. Ia menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang menunggu di dalam menara jauh lebih kuat dan ganas, dan tanpa kekuatan yang memadai, si Chen tak akan mampu bertahan. Tanpa ragu, si Chen mengikuti permintaan itu. Saat kekuatan purgatori raksasa mulai terserap ke dalam tubuhnya, energi pekat mengalir deras menembus seluruh uratnya. Tubuhnya bergetar hebat, seolah tak mampu menampung kekuatan sebesar itu. Namun di tengah rasa sakit yang mendalam, ia merasakan kekuatannya melonjak dengan cepat. Levelnya menanjak tajam, dari level 3 langsung menembus level 10, meninggalkan batas manusia biasa jauh di belakang. Namun sesaat setelah proses itu berakhir, semuanya menjadi gelap. Kesadarannya perlahan memudar, dan dunia di sekelilingnya lenyap dalam keheningan. Tiba-tiba, teriakan menggema di kejauhan. Si Chen tersentak dan membuka mata. Ia mendapati dirinya berada di tempat tidur. Nafasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Sekilas semua terasa seperti mimpi. Namun saat ia memandang ke arah tubuhnya, luka-luka yang sebelumnya parah telah lenyap tanpa bekas. Rasa ragu menyelimuti pikirannya. Apakah semua yang terjadi barusan hanyalah ilusi? Untuk memastikan, ia segera memeriksa statusnya. Dan di saat itu, matanya membelalak. Angka yang terpampang di hadapannya jelas tak mungkin salah. Level 10. Mimpi itu ternyata bukan sekedar mimpi. Pagi itu, suasana terasa biasa saja. Si Chen baru saja bangun dari tidur panjang yang penuh misteri. Namun, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang apa yang terjadi malam sebelumnya.
Saat ia tengah merenung, salah satu temannya mendekat dan mulai berbicara, menceritakan bahwa semalam ada seseorang yang membual tentang dirinya. Nama Ma Long disebut, orang yang menyebarkan kabar bahwa Si Chen berhasil mengalahkan para perundung. Namun bagi sebagian orang, cerita itu terdengar seperti lelucon. Seorang pria di antara mereka menertawakan kabar tersebut pelan dengan nada meremehkan seolah menganggap Si Chen hanyalah bahan ejekan. Di kelompok itu, mereka berempat termasuk Si Chen adalah peringkat terbawah, berada di rank E, tingkat terendah dalam sistem akademi. Namun peringkat itu sendiri terbagi lagi menjadi 3 tingkatan, low, mid, dan high tier. Pria yang menertawakan tadi dengan sombong menyebut dirinya sebagai mid rank E, sementara yang lain, termasuk Si Chen, hanyalah low rank E, posisi yang dianggap paling lemah di antara para kadet. Meskipun suasana sempat tegang, Ma Long mencoba meredakan ketegangan dengan nada semangat. Ia menepuk bahu Si Chen dan berkata agar mereka mengeluarkan semua kemampuan saat ujian nanti. Setidaknya, ia berharap mereka bisa naik ke rank D, peringkat yang cukup untuk diakui dan terbebas dari sebutan kelas bawah. Si Chen hanya terdiam, namun di balik ketenangannya, ia sudah memutuskan. Ujian kali ini akan menjadi awal dari perubahan segalanya. Sesampainya di ruang penilaian, Si Chen mendapati tempat itu sudah penuh sesak oleh para siswa dari berbagai kelas. Suara riuh, langkah kaki, dan bisik-bisik memenuhi udara. Ketegangan menjelang penilaian terasa begitu nyata, seolah semua orang bersiap untuk membuktikan diri di hadapan para penguji. Namun, keributan tiba-tiba pecah di salah satu sisi ruangan. Beberapa siswa dengan pakaian berbeda mendorong orang-orang di sekitarnya tanpa peduli. Mereka adalah anak buah dari Gong Cheng, sosok yang dikenal sombong dan keras di antara para kadet. Sorot mata mereka tajam, dan aura keangkuhan terpancar jelas dari setiap gerakannya. Saat pandangan mereka jatuh ke arah Si Chen dan kelompoknya, suasana mendadak berubah. Teman Si Chen yang sebelumnya suka merendahkannya tampak pucat ketakutan. Ia tahu berurusan dengan orang-orang di bawah Gong Cheng biasanya berakhir buruk. Namun, hal yang terjadi berikutnya justru membuat semua orang terdiam. Anak buah Gong Cheng berhenti di depan Si Chen, lalu serentak menundukkan kepala dengan hormat. Dalam keheningan yang mengejutkan, salah satu dari mereka menyapa dengan suara rendah, memanggil Si Chen dengan sebutan bos. Keheningan itu menggantung beberapa saat. Semua tatapan tertuju pada Si Chen, termasuk mereka yang tadi menertawakannya. Dari ekspresi mereka, terlihat jelas kebingungan dan ketercegutan yang tak bisa disembunyikan. Barulah kini, pria itu sadar, apa yang dikatakan Ma Long semalam bukanlah bualan kosong. Tanpa banyak bicara, Si Chen melangkah meninggalkan mereka. Tatapannya tenang, meski dalam dirinya masih bergejolak antara rasa heran dan kewaspadaan. Namun, langkahnya terhenti ketika seseorang menghadang. Sosok itu adalah Jiang Jian, siswa rank D, sekaligus bawahan dari Gong Ting, kakak dari Gong Cheng. Dengan senyum tipis dan tatapan penuh selidik, Jiang Jian menilai Si Chen dari ujung kepala hingga kaki. Ia telah mendengar kabar bahwa seseorang berhasil mengalahkan Gong Cheng, namun ia tak merasakan sedikit pun aura kekuatan dari tubuh Si Chen, hanya aroma lemah, aroma yang ia sebut sebagai pecundang permanen. Bagi Jiang Jian, cerita tentang Si Chen hanyalah kebetulan yang dibesar-besarkan. Ketegangan di ruangan semakin meningkat ketika Si Chen dengan nada tenang namun tajam menyebut Jiang Jian tidak lebih dari seekor anjing peliharaan milik Gong Ting. Ucapan itu seketika membuat semua orang menahan napas. Beberapa siswa yang mendengarnya bahkan menoleh dengan wajah pucat. Tak seorang pun berani menghina bawahan dari Gong Ting secara terbuka. Sebelum situasi semakin memanas, langkah berat terdengar dari arah pintu. Gong Ting sendiri muncul, sosok berwibawa dengan aura menekan yang membuat banyak orang spontan menunduk. Semua yang hadir menahan napas, menunggu amarahnya meledak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan suara tenang, Gong Ting menyampaikan bahwa ia sudah menyelidiki peristiwa sebelumnya. Ia memastikan bahwa adiknya, Gong Cheng, adalah pihak yang memulai perseteruan itu. Maka tindakan Si Chen yang membalas hanyalah bentuk kewajaran. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Jiang Jian menunduk tanpa berani menatap tuannya, sementara Si Chen tetap berdiri tenang meski matanya memancarkan kewaspadaan.
Ketegangan pun meredah bersamaan dengan datangnya suara dari pengeras ruangan. Penguji utama akhirnya tiba, mengumumkan bahwa evaluasi akan segera dimulai. Suasana berubah tegang kembali, bukan karena konflik, melainkan karena tekanan ujian yang akan menentukan nasib setiap siswa. Nama pertama yang dipanggil adalah Xiangzhou, anak laki-laki yang sebelumnya sempat mengolok-olok si Chen di asrama. Dengan wajah penuh percaya diri, ia melangkah masuk ke ruang evaluasi. Di dalam ruangan itu berdiri sebuah Demon Core yang berfungsi untuk menyerap energi spiritual peserta, menganalisis kekuatan serta menilai potensi pengembangan mereka. Xiangzhou menempatkan tangannya di atas Demon Core, menarik napas panjang, dan mulai melepaskan energinya. Cahaya redup keluar dari tubuhnya, lalu terserap sepenuhnya ke dalam inti kristal. Sesaat kemudian, simbol peringkat muncul di permukaannya. Mid-tier rank E, dengan potensi maksimum hanya mencapai rank C. Raut wajah Xiangzhou langsung berubah muram. Ia menatap hasil itu dengan kecewa, terutama ketika beberapa peserta lain tampak membicarakannya pelan. Namun rasa malu itu semakin dalam ketika ia melihat hasil evaluasi seorang gadis tak jauh darinya. Rank D dengan potensi rank B. Perbandingan itu seolah menampar egonya di depan semua orang. Suasana di aula penilaian semakin padat dan tegang. Semua siswa kini menahan napas, menunggu nama berikutnya dipanggil. Bukan si Chen, melainkan sosok yang sudah lama menjadi sorotan akademi, Gongting. 2 tahun lalu, ia berhasil mencapai rank D. Pencapaian tertinggi sepanjang sejarah ujian akademi adalah rank D tingkat bawah dari semua siswa termasuk alumni. Maka wajar jika hari ini semua mata tertuju padanya. Penasaran akan sejauh mana kekuatannya telah berkembang. Ketika namanya diumumkan, ruangan mendadak sunyi. Gongting melangkah dengan tenang ke dalam ruang evaluasi, setiap langkahnya mengandung tekanan spiritual yang halus namun kuat. Ia berdiri di hadapan Demon Core, kristal raksasa yang memantulkan bayangannya dalam cahaya redup. Dalam hatinya, Gongting sudah memutuskan untuk menahan sebagian kekuatannya. Ia tahu, jika ia melepaskan semuanya, reaksi dari para siswa di luar akan menjadi terlalu besar, bahkan mungkin menciptakan kehebohan yang sulit dikendalikan. Maka ia hanya melepaskan sebagian kecil dari energinya, cukup untuk memberi kesan namun tidak sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Namun bahkan dengan kekuatan yang ditahan itu, kejutan besar terjadi. Demon Core bergetar hebat, memancarkan cahaya keemasan yang jarang muncul. Simbol peringkat muncul perlahan di permukaannya. Rank D tingkat atas, dengan potensi mencapai rank S. Suara gemuruh dan bisikan kagum langsung memenuhi ruangan. Beberapa siswa berdiri tanpa sadar, sementara para penguji saling pandang dengan wajah tak percaya. Sejarah baru telah tercipta. Tidak pernah sebelumnya ada siswa dengan potensi setinggi itu. Mereka tidak tahu, di balik hasil luar biasa tersebut, Gongting bahkan belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Gongting hanya berdiri tenang, menatap Demon Core tanpa ekspresi berlebihan. Dalam hatinya, ia tahu hasil ini akan segera mengguncang dunia luar. Ini akan menjadi berita nasional, pikirnya, menyadari betapa besar dampak yang akan ditimbulkannya. Sementara itu, di koridor atas menara akademi, 2 sosok tengah menyaksikan evaluasi dari balik kaca. Seorang pria berkata kepada wanita di sampingnya bahwa ia tahu alasan wanita itu datang, tentu untuk melihat penampilan Gongting. Wanita itu tersenyum tipis, matanya tetap tertuju ke arah arena di bawah. Memang benar, jawabnya pelan. Iya, memang datang untuk melihat Gongting, tapi tidak sepenuhnya. Tatapannya sedikit bergeser, seolah mencari seseorang di antara kerumunan. Masih ada satu orang lagi yang ingin dia lihat. Untuk tes pertama, si Chen memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan dari salah satu kartunya. Ia hanya mengandalkan tubuhnya yang biasa, tanpa bantuan kemampuan warisan atau kekuatan spiritual apapun. Baginya, ini adalah ujian dasar, bukan untuk membuktikan kekuatan, melainkan untuk mengukur sejauh mana dirinya telah berkembang. Namun di luar ruangan, Gongting dan Jiang Jian mulai kehilangan minat. Keduanya saling bertukar pandang, kemudian berbalik pergi. Dalam pandangan mereka, tidak ada alasan untuk menunggu hasil seseorang yang bahkan tidak mampu memunculkan cahaya sedikit pun dari Demon Core. Tidak ada yang layak diperhatikan. Namun beberapa detik setelah mereka melangkah keluar, suara getaran keras mengguncang ruangan.
Cahaya yang semula redup kini menyala terang dari dalam ruang evaluasi. Para penguji spontan menatap layar sihir di hadapan mereka, dan dalam sekejap, indikator muncul. Rang D tingkat tinggi dengan potensi mencapai rang ke S. Keributan langsung pecah. Para siswa berdiri, terbelalak melihat hasil yang mustahil. Bahkan nama Gong Ting yang baru saja memecahkan rekor tampak seolah tertelan oleh kejutan baru ini. Namun, sebelum mereka sempat mengolah kejadian itu, sistem tiba-tiba mengeluarkan peringatan. Kemungkinan kesalahan terdeteksi, mohon lakukan pemeriksaan ulang. Di dalam ruangan, si Chen menghela nafas pelan. Ia lalu mengubah modenya, memanggil kekuatan pertamanya, Demon Feng. Aura gelap pekat menyelimuti tubuhnya, dan Demon Core kembali bergetar hebat. Hasil baru muncul di layar, rang ke C, stabil dengan potensi yang terus meningkat. Namun belum sempat semua orang memproses hasil itu, notifikasi baru berkedip. Kesalahan sistem, data tidak stabil. Si Chen menutup matanya, lalu beralih ke bentuk kedua, purgatori raksasa. Sekejap kemudian, ruangan diselimuti cahaya ungu pekat. Nilai pada layar melonjak cepat, rang ke S, SS, SSS, hingga akhirnya sistem berhenti merespons. Layar bergetar, simbol-simbol sihir berkedip liar, dan suara sistem menggema keras. Kesalahan fatal, kekuatan tidak dapat terdeteksi, kapasitas maksimum tercapai. Sesaat kemudian, Demon Core meledak. Pecahan kristal bercahaya berterbangan di seluruh ruangan, membuat para penguji bergegas masuk dengan wajah panik. Asap tebal menyelimuti ruangan, dan ketegangan mencapai puncaknya. Semua orang khawatir si Chen terluka atau bahkan hancur bersama Demon Core. Namun, di tengah kepulan asap, siluet seseorang mulai tampak. Berdiri tegak, dengan mata menyala redup seperti bara yang menahan badai di dalam dirinya. Hal yang lebih mengejutkan terjadi pada Demon Core. Benda suci yang selama ini dianggap tak bisa dihancurkan, kini hancur berkeping-keping, mati, tak lagi memiliki cahaya kehidupan. Namun di tengah kepanikan itu, si Chen tetap berdiri tegak. Ia tidak terluka sedikit pun. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Fragmen energi dari Demon Core perlahan terserap masuk ke tubuhnya, menyatu dengan kekuatan yang telah ia miliki. Dari proses itu, lahirlah kemampuan baru, mata penilai, kemampuan untuk melihat status dan potensi seseorang hanya dengan sekali tatapan. Ketika matanya menangkap sosok Gong Qing di antara kerumunan, penglihatan barunya langsung aktif. Data samar muncul di benaknya, namun justru membuatnya terdiam. Di layar status batinnya, tertulis, rank C tingkat menengah. Dari situlah si Chen memahami satu hal penting. Gong Qing sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Ia menahan sebagian besar energinya agar terlihat lebih rendah, agar dunia hanya melihat sebagian kecil dari potensinya yang sesungguhnya. Sebuah kecerdikan yang hanya dimiliki mereka yang benar-benar kuat. Karena Demon Core telah mati, evaluasi hari itu terpaksa dihentikan. Para penguji masih diselimuti kebingungan, mencatat ledakan itu sebagai anomali sistem. Si Chen dan teman-temannya pun dipulangkan lebih awal. Ma Long nyaris tak bisa menyembunyikan rasa bangganya, sementara si Chen sendiri masih diam, mencoba memahami kekuatan baru yang kini bersemayam di dalam dirinya. Namun ketika mereka melangkah, langkah mereka terhenti. Jiang Jian telah berulah dengan senyum meremehkan. Ia menertawakan hasil ujian, menuduh bahwa semua itu hanyalah kerusakan alat dan kebetulan belaka. Menurutnya, tidak mungkin seseorang seperti si Chen bisa mencapai potensi rank S. Suasana memanas hingga suara tegas terdengar dari belakang. Langkah Gong Qing bergema perlahan, namun setiap langkahnya membawa tekanan yang tak bisa dijelaskan. Ia berdiri di antara mereka, menatap Jiang Jian dengan dingin. Dengan suara datar tapi penuh wibawa, Gong Qing memerintahkan Jiang Jian untuk tidak bersikap kasar terhadap rekan satu timnya. Kata-kata itu mengguncangkan semua yang mendengar. Jiang Jian menunduk, tak berani menatap langsung. Bagi semua orang, ucapan itu jelas berarti satu hal. Gong Qing, pemimpin terkuat di akademi, baru saja mengakui si Chen sebagai calon anggota timnya. Di tengah semua orang terkejut, si Chen hanya menatap balik Gong Qing dalam diam.